Aborsi dan selingkuh, itulah dua hal yang membuat Gusti Randa naik pitam sehingga memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gusti mengaku sudah mengantongi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa istrinya pernah melakukan aborsi hasil main serong. Bukti-bukti tersebut sudah dibuka satu persatu walaupun persidangan resmi belum digelar. Alhasil persidangan sudah dibuka lebih cepat lewat adu argumen dan dalih lewat media. Soal tuduhan selingkuh tersebut, Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dapatkan hadiahnya dengan cara menjawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Gusti Randa tak berkompromi lagi atas aborsi yang telah dilakukan istrinya Nia Paramita. Gusti memegang kartu truf seputar orang ketiga penyebab keretakan rumah tangganya. Untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya, Gusti Randa hanya punya satu solusi, yaitu bercerai dengan Nia. Deddy Corbuzier menggelar sayembara berhadiah 150 juta rupiah. Dan Deswita Maharani serta Olivia Zalianti punya trik untuk hidup sehat. Pemirsa, kisruh dalam rumah tangga Gusti Randa Nia Paramita semakin mendidih saja. Gusti yang sebelumnya bicara sangat hati-hati, tiba-tiba saja kini bicara keras tanpa kompromi. Gusti membuka bukti-bukti yang mencengangkan. Intinya Gusti mempertegas perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Anda mau tahu lebih banyak? Kita saksikan saja liputannya. Ribut-ribut dalam rumah tangga Gusti Randa Nia Paramita sudah merembet ke wilayah politik. Terbukti dengan digelarnya konferensi pers dari Partai Amanat Nasional yang intinya menangkis semua gosip perselingkuhan antara Nia Paramita dengan salah seorang tokoh partai tersebut. Indra Sahnun Lubis, kuasa hukum dari tokoh parpol yang disebut-sebut terlibat affair dengan Nia itu bahkan mengancam akan melaporkan Gusti Randa karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Gusti Randa yang merasa tak pernah menyebut nama balas menggelar konferensi pers kemarin. Saya mau tegaskan di sini, ini tidak ada urusannya dengan institusi. Tidak ada. Ini murni saya pribadi. Tolong lihat saya juga bukan sebagai lawyer. Saya ini sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai bapak, korban. Kalaupun ada orangnya, itu sebatas pribadinya kok. Gusti juga bereaksi terhadap konferensi pers yang digelar istrinya. Gusti menyoroti tindakan aborsi yang pernah dilakukan sang istri. Di luar dugaan, Gusti yang sebelumnya tak mau menyebut alasannya menceraikan Nia Paramita, kali ini bicara keras dan tanpa kompromi. Ini awal dari pengakuan istri saya kepada saya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu. Tanggal 16 itu dilakukan pada jam 6.35. Saya sudah ada dokumennya. Saya tidak menandatanganinya. Saya tidak tahu. Ya kan? Tanggal 18-nya saya masih happy-happy aja. Saya pergi sama Gugun nih ke Gorontalo. Saya tidak tahu. Yang saya ketahui tanggal 23 malam kan. Istri saya memohon-mohon untuk minta ke emergensi. Saya bilang ada apa ini? Tolong, saya menstruasi seminggu. Nggak kelar-kelar. Kamu kayak orang habis aborsi, saya bilang. Terdiam. Karena terdiam saya tanya. Kamu jujur. Kalau ini bisa bahaya. Bleeding pendarahan itu bisa bahaya kan? Dia berkata. Diakui. Tentang aborsi ini Nia menyatakan bukan aborsi melainkan kuret yang secara medis bisa dipertanggungjawabkan. 4 kali melahirkan, 4 kali pula harus menjalani bedah sesar. Itulah alasan medisnya. Gusti menganggap pernyataan Nia tersebut bohong besar.
Alasannya Gusti sama sekali tak tahu menau dengan tindakan aborsi atau kuret yang pernah dilakukan oleh istrinya itu. Gusti yakin janin yang harus layu sebelum berkembang itu bukanlah darah dagingnya. Saya ingin menceraikan istri saya. Karena istri saya kedapatan aborsi bukan dari saya. Dan saya tahu persis istri saya tidak boleh hamil lagi. Tahu persis saya. Karena 4 kali sesar di tempat yang sama itu sangat-sangat riskan. Tindakan aborsi yang dilakukan pada tanggal 16 Maret pukul 06.35 itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, tentu ya bukan persetujuan saya. Ya, itu. Lalu karena bukan persetujuan saya, ya saya tidak tahu juga siapa yang bayar. Tetapi saya punya kwitansinya sekarang. Saya punya dokumennya. Separah inikah yang terjadi dalam rumah tangga Gusti dan Nia? Nia sama sekali tak mau membela diri atau meluruskan pernyataan suaminya. Padahal jelas-jelas pernyataan Gusti tersebut otomatis menuduh Nia melakukan tindakan kriminal dalam bentuk aborsi sekaligus perselingkuhan. Kalau masa saya membela diri, itu nanti saya di persidangan. Gitu aja. Satu. Yang kedua, saya tidak juga mau ingin ribut-ribut sama dia di media, semua orang tahu. Ngapain, ini kan masalah rumah tangga kami gitu. Jadi bisa dibilang kita bicara di dalam aja gitu ya. Jadi nggak perlu kita ribut keluar-keluar di luar, saling perang statement. Aku nggak mau. Pemirsa, ada 2 nama tokoh politik yang disebut-sebut punya affair dengan Nia Paramita. Nia sudah membantah gosip perselingkuhan itu, namun kini dimentahkan lagi oleh suaminya. Selain muncul nama Mr. X, belakangan muncul nama Mr. Y dalam kasus ini. Gusti merasa istrinya hanya dijadikan bumper untuk menutupi kebobrokan orang lain. Apa alasan Gusti berkata seperti itu? Kita lihat aja cuplikannya yang berikut ini. Aborsi dan selingkuh, itulah 2 hal yang membuat Gusti Randa naik pitam sehingga memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gusti mengaku sudah mengantongi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa istrinya pernah melakukan aborsi hasil main serong. Bukti-bukti tersebut sudah dibuka satu persatu walaupun persidangan resmi belum digelar. Alhasil persidangan sudah dibuka lebih cepat lewat adu argumen dan dalih lewat media. Soal tuduhan selingkuh tersebut ada 2 tokoh antagonis yang terseret dalam prahara rumah tangga Gusti dan Nia ini. Selain Mr. X, muncul pula nama Mr. Y. Dalam struktur partai, Mr. Y disebut-sebut punya kedudukan lebih tinggi dari Mr. X. Ini pribadi kok persoalannya. Istri saya melakukan aborsi, saya tidak tahu. Saya tanya, kamu kok aborsi? Kenapa diam-diam? Emang ada orang lain? Ada, disebutin oleh istri saya, Mr. X. Datang Mr. X-nya, ketemu dengan saya. Ketemu, kenapa Mr. Y yang keluar namanya? Ketika malam itu, saya berbicara dengan Mr. X. 1, Mr. X berbeda ceritanya dengan istri saya. Berbeda ceritanya. Kedua, Mr. X tidak tahu bagaimana kondisi badan istri saya. Ya kan? Ketiga, wah, nyuri-nyuri mau, saya legalkan nggak mau. Jadi kan, dan orangnya mau datang ke Jakarta. Wah, gentle banget saya pikir. Gentle. Datang gitu ke lakinya, ke suaminya, mengakui bahwa saya nidurin istri Anda loh. Gitu. Gentle. Nah, besoknya berubah pengakuan istri saya. Tanyakan sama istri saya. Enggak, kalau masalah ini Mbak, saya pikir nanti itu saya akan membela diri di persidangan. Ini nggak perlu saya keluarkan di sini. Itu aja. Saya akan membela diri mati-matian di persidangan. Ini nggak perlu saya keluarkan lagi. Biar saja dia berkata seperti itu. Buat saya itu, saya tidak akan membela diri di sini. Buat apa? Ini bukan menjadi konsumsi. Kita ribut-ribut rame-rame. Gue nggak begini, gue nggak begitu, lo begini, lo begitu. Buat apa? Buat saya nggak perlu. Kami semua artinya dekat sama ketua umum, sama teman-teman yang lain juga, sama sekjen saya dekat juga, sama teman, sama semuanya kita dekat. Gitu. Dalam suatu wawancara dengan Detikcom, Gusti Randa mengatakan pernah mendapatkan SMS dari istrinya yang intinya sebuah pengakuan perselingkuhan. Kata-kata dalam SMS tersebut sangat tidak senonoh sehingga tak pantas diperlihatkan kepada halayak.
Tapi saya tahu persis bahwa SMS itu bukan menjadi alat bukti. Tahu saya. Sekarang ini kan kata kalau pengacara bilang, oh silakan saja sistem hukum kita SMS bla 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 bla. Tahu nggak usah diajarin saya, ya kan. Tetapi sebagai